Roadmap ke depan untuk bisa mencapai 1.400 triliun, kami akan menggenjot hilirisasi. Karena hilirisasi ini membutuhkan teknologi dan padat modal. Dan hilirisasi ini akan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka menuju pemerataan pertumbuhan. Investor dari Singapura itu dianggap paling banyak kan? Itu uangnya bukan semuanya uang orang Singapura. Intelijen kami mengatakan bahwa itu sebagian uang orang Indonesia. Saya mau sampaikan begini, udahlah, saya ini kan mantan pengusaha. Udahlah, jangan lagi kita jual tanah air terus. Betul. Kita sayang negara kita. Satu kata kunci. Untuk menjaga agar investor masuk terus di Indonesia, mereka harus percaya kepada pemimpinnya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Kita akan melihat bagaimana kantor ini menjalankan tugasnya, bekerja keras untuk memastikan derasnya aliran investasi masuk ke Indonesia. Di tengah kondisi global yang katanya penuh dengan ketidakpastian, sebetulnya bagaimana strategi yang dimiliki agar target investasi di tahun 2023 dapat tercapai. Nah, kita akan langsung menemui dan berbincang bersama dengan orang nomor 1 yang ada di kementerian ini. Ikuti saya. Selamat siang Pak Menteri. Siang, apa kabar? Aduh, maaf nih, kayaknya lagi sibuk beraktivitas diganggu. Sidak. Lagi sidak. Oke. Gimana nih Pak kabarnya di tahun 2023? Baik, saya pikir 2023 kita doain mudah-mudahan ini tahun yang baik sekalipun penuh dengan dinamika. Karena kalau di tahun 2022 sih insya Allah bagus ya, sekalipun berbagai macam dinamika yang terjadi. Tapi 2023 ini punya tantangan khusus karena kita akan masuk dalam tahun politik, kemudian pasca pandemi COVID, perang Ukraina sama Rusia masih terjadi dan ekonomi global tidak bisa ditebak. Pak, sebelum kita ngobrol yang berat-berat nih Pak, Bapak nih tipe, mungkin boleh kita sembari jalan Pak sambil melihat anak buah Bapak yang sedang bekerja. Ini Bapak tipe yang suka bikin resolusi setiap tahun atau gimana nih Pak? Kalau di Kementerian Investasi itu tidak bisa buat resolusi itu setiap tahun. Kalau pribadi dulu deh Pak, resolusinya gimana nih Pak? Kalau saya pribadi, karena hari ini adalah saya mengabdi dari pemerintah, maka target saya adalah bagaimana membantu program Bapak Jokowi. Termasuk soal investasi ya Pak? Investasi, ya. Pertama itu adalah bagaimana memudahkan investasi, bagaimana mencapai target investasi 1.400 triliun, dan bagaimana menjadikan Indonesia sebagai surga investasi. Dan saya pikir untuk menuju ke sana nggak gampang, butuh kolaborasi dan kerjasama. Nah, mengenai kemudahan investasi, ini kan kita ada di ruang pelayanan Pak ya. Pelayanan identik sekali dengan keberhasilan investasi. Nah, ini sebetulnya fungsinya apa nih Pak? Boleh diceritain nggak Pak? Ini front office ya. Jadi sekalipun kita sudah via online, on OSS ya, online single submission, tapi kita juga masih membuka offline klinik bagi pengusaha-pengusaha yang punya kendala. Maka mereka bisa melakukan konsultasi. Ini yang sedang dilakukan ya Pak ya? Ini loket semuanya ini bisa dilakukan. Nah, ini dari konsultasi seperti apa Pak yang dilakukan apabila mereka ada masalah ya. Contoh katakanlah masuk di OSS-nya mungkin izinnya ada yang tidak dikeluar. Atau mungkin ada persoalan insentif, atau katakanlah mereka ingin mengajukan tentang kawasan industri. Nah, ini kan perwakilan dari kementerian lembaga. Jadi di sini ada 18 kementerian lembaga yang hadir di sini dalam rangka melakukan ini kan pelayanan satu pintu. Jadi pelayanan terpadu satu pintu yang khusus untuk melakukan percepatan dan melahirkan efisiensi dalam rangka bagaimana melakukan proses izin yang baik. Artinya pelayanan kepada masyarakat harus simpel, cepat, dan juga akuntabel seperti jangan itu ya. Jangan mutar-mutar, jangan sogo-sogo. Jangan sogo-sogo. Itu yang paling penting. Ini target pelayanan tuh seperti apa sih Pak? Apakah kemudian PMA, PMDN atau seperti apa? Target semuanya. Pelayanan. Kalau kami semuanya ya, kami tidak pernah memberikan karpet merah kepada satu investor khusus. Semuanya kita buka, baik dalam negeri maupun luar negeri, FDI ya, termasuk UMKM. Jadi kita melayani, pemerintah nggak boleh ada dikotomi. Selama mereka memenuhi
aturan dan mekanisme tata kelola, maka kita harus urus semuanya. Oke. Nah, ini untuk memastikan pelayanan memang berjalan tadi dikatakan efisien, efektif, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan untuk berinvestasi. Ini seperti apa, Pak? Rara, aku mau kasih tahu. Ya. Waktu masih menjadi pengusaha, Rara, Ya. itu kalau kita ngurus izin di Kementerian A, tidak bisa kita hanya bisa mendapatkan izin di Kementerian A, tapi kalau mengurus Kementerian B, C, D harus kita ke B, C, D lagi, gitu kan, Rara? Sekarang panjang. Dan itu kadang-kadang hanya Tuhan dengan yang tukang ketik surat yang tahu kapan izin itu keluar. Nah, sekarang dengan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS dan pelayanan satu pintu, pelayanan semua terpusat di BKPM, maka izin semua kementerian bisa dapatkan di sini, Rara. Langsung. Oke. Jadi inilah yang disebut dengan efektivitas itu. Oke. Nah, ini sesignifikan apa, Pak, dampaknya kemudian ketika semua dibuat efektif, semua dibuat satu pintu, terutama untuk meyakinkan investor? Kalau ukuran, Rara, seefektivitas itu kan dikaitkan dengan realisasi investasi. 2019 investasi kita itu hanya 700 triliun lebih. 2020 itu, Rara, 800 lebih, 817. Oke. 2021, Rara, itu sudah mencapai 901 triliun. Dan di 2022, saya pikir nanti kita akan bahas. Karena data-datanya semua di atas. Jadi, progres setiap tahunnya itu naik terus. Realisasi investasi kita. Nah, itu menunjukkan bahwa efektivitas terhadap pelayanan, perizinan, dan dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan itu terwujud. Pak, sebelum kita membahas data investasi, ini penasaran juga seberapa banyak orang di bawah Kementerian Investasi ataupun BKPM yang membantu Bapak sebagai Menteri untuk mewujudkan target investasi itu? Realisasi. Total karyawan kita kalau di sini kan kurang lebih sekitar nggak sampai 1.000 ya. Banyak anak muda juga gitu, Pak, betul? Oh iya, saya membuat tim anak muda. Namanya ada Satgas Mawar namanya. Satgas Mawar itu kumpulan dari anak muda kurang lebih sekitar hampir 16 orang. Yang jenius, yang usianya di bawah 40 tahun. Dan saya tidak menganggap mereka itu adalah karyawan saya. Saya menganggap mereka itu adalah partner saya. Dan kalau kami di ruangan, saya bilang nggak boleh ada menteri, nggak boleh ada bawahan. Yang ada kita setara, yang membedakan kita adalah tupoksi. Dan saya membuat tim itu betul-betul kerjanya siang malam. Dan anak-anak muda Indonesia itu pintar-pintar. Karena birokrasi itu, Rara, beda dengan korporasi. Kalau birokrasi itu banyak aturan. Jadi harus eselon 2, eselon 1, dan itu rata-rata usianya sudah di atas 50 gitu loh. Nah, akhirnya kebetulan saya juga di usia saya di bawah 50 kan, saya ingin cari kerja yang cepat. Nah, kumpulan anak muda itu. Nggak kemudian target investasi semakin tahun semakin meningkat, realisasinya juga semakin meningkat. Nah, Pak, saya juga ingin melihat nih data-data investasi. Tadi kan Bapak sudah janjikan akan memaparkan data investasi. Gimana nih, Pak, kalau misalnya kita akan langsung lihat? Di Kementerian Investasi itu punya prinsip, hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Jadi supaya saya tidak ngomong tanpa data, Rara, saya ajak ke ruangan di atas ya. Siap, Pak, kita langsung saja, Pak. Pak, tadi menjanjikan data-data investasi yang akan dijabarkan seperti itu. Sebetulnya seberapa penting kemudian data investasi ini, terutama untuk mengawal bagaimana target investasi seperti itu, Pak Menteri? Data itu sangat penting bagi kami di Kementerian Investasi. Sebab apa? Instrumen untuk mengukur kinerja Kementerian Investasi itu semuanya data. Kalau di tempat lain mungkin berbentuk laporan yang susah untuk diukur, tapi kalau kami kan semuanya data, karena angka gitu. Dan ini yang kita lihat nih, Pak. Ini ruangan ini, ini adalah pusat KOPI, pusat komando informasi investasi. Karena semua di sini kalau Rara lihat, ini adalah OSS, ya OSS kita itu real time. Jadi nggak lagi manual. Bisa memantau. Di ruangan saya di bawah ada. Jadi bisa kita tahu. Contoh katakanlah sekarang hari ini total NIB yang sudah kita keluarkan itu totalnya itu kurang lebih sekitar 3.116.000. Nah ini, Rara, saya tunjukin untuk kamu, Rara. Dari total 3.100.000 itu usaha mikro itu 94%. Usaha kecil itu 3,8%. Nah, usaha besar itu 0,7. Jadi sebenarnya, Rara, total UMKM kita itu 99%. Ini coba lihat ini. Nah, yang kedua, hari ini
karena ini adalah real time, Ya. NIB yang udah keluar hari ini untuk hari Jumat itu 4.179. Dan 4.179 itu dibagi beberapa jenis usaha. Melahirkan 9.908 proyek. Tadi ada 18 kementerian lembaga Ya. Pak yang kemudian dikoordinasikan seperti itu 18. isinya. Jadi semuanya di sini. Jadi 18 kementerian lembaga, baik dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, SDM, semua sekarang di sini. Jadi dari sini Artinya datanya terintegrasi semua dan bisa dipantau oleh Pak Menteri. Semuanya. Jadi nggak bisa lagi kita asal Bapak senang, asbun nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena kita berbicara data. Karena kita bicara data dan kita Dan datanya real time ya, Pak, real ya? time. Oke. Dan kita pingin untuk melakukan percepatan. Tapi artinya semua data ini terpantau oleh Pak Terpantau Menteri. di ruangan saya di bawah, di ruangan kerja saya, itu saya bisa tahu. Dan ketika kemudian ada kendala Pak, ternyata ada laporan. Nih, contoh nih. Lihat ya. Jadi perdagangan itu sudah mengeluarkan sekitar 2 juta lebih. Kemudian perindustrian itu 1 juta lebih, PU 726.000, ini PBG apa semua. Jadi ini adalah izin-izin yang terintegrasi. Jadi nggak bisa lagi kita bohong-bohong dan ini real time. Coba bayangkan kantor agama aja ada di sini. Nah ini kantor Kementerian Agama. Untung aja surat nikah dan surat cerai nggak ada di sini. Oke, Udah Pak. lengkap di sini. Tahun ini Pak, di tahun 2023 ternyata ada target investasi baru nih. Yes. 1.400 triliun rupiah. Ini standar angka yang cukup ambisius atau realistis, Pak? Rara, saya sendiri bingung untuk menjawabnya. Oke, ini mengenai data tadi dari Kementerian Lembaga, ada juga NIB, dan yang menarik adalah data mengenai realisasi investasi triwulan 3 2022. Tidak hanya itu, Rara. Ya. Saya mau sampaikan untuk Rara bahwa penyebaran investasi pun ada di sini, ini Rara. penting, Pak. Jadi penyebaran investasi pun ada di sini. Penyebaran pengeluaran izin. Jadi contoh katakanlah di Papua, ini di Papua ini paling sedikit ini, 20.995.000. Tetapi kalau di Jawa, di Sulawesi 89.000, Sulawesi Selatan nih. Tapi kalau di Jawa itu ratusan ribu. Ketika kemudian ada mapping seperti ini dan terlihat ada di daerah Papua, izinnya kemudian masih rendah seperti itu, Pak. Apakah kemudian nanti ada solusi yang ditawarkan atau seperti Ini apa? terkait dengan jumlah penduduk. Oke. Rara, semakin besar jumlah penduduk di sebuah wilayah, itu kecenderungan orang untuk menjadi pengusaha semakin tinggi. Oke. Contoh Jawa Barat. Jawa Barat itu di 1 tahun ini orang mengajukan INIB itu 580.000. Jadi kalau di Papua bukan berarti karena kecil, tapi memang penduduknya kecil, gitu. Dan alhamdulillah terus berjalan. Dan memang animo anak-anak muda untuk menjadi pengusaha itu sekarang lagi harus dipacu lagi, Rara. Karena jumlah pengusaha kita itu baru 3,6%. Idealnya double digit. Singapura itu double digit. Malaysia Jadi PR-nya masih jauh sekali ya, Pak ya? Karena negara kita ini salah satu syarat negara kita ini menjadi negara maju selain hilirisasi itu harus penambahan jumlah dunia usaha. Oke. Nah, kita ke tahun 2023 nih, Pak. Tadi kan kita sudah bahas mengenai ini. Kita lihat dari investasi dulu di 2022 triwulan 3 307,8 triliun rupiah. Tapi kemudian di tahun ini, Pak, di tahun 2023 ternyata ada target investasi baru nih. Yes. 1.400 triliun rupiah. Ini standar angka yang cukup ambisius atau realistis, Pak? Rara, saya sendiri bingung untuk menjawabnya karena mungkin bahwa presiden ini kan orangnya kan suka tantangan. Saya ingat betul ketika tahun 2001 investasi kita itu 900 triliun. Bahwa presiden kasih target 2020 itu 817 triliun. Tapi 2021 alhamdulillah kita mampu mencapai 901 triliun. Kemudian Bapak Presiden meminta saya harus 1.200 triliun di tahun 2022. Alhamdulillah dari Januari sampai dengan September kita sudah mencapai 74% atau 896 triliun. Di mana kuartal ketiga itu 307,8 triliun. Ya. Saya janjikan insya Allah
tahun 2022 akhir target 1.200 triliun itu akan tercapai. Artinya 100% dari target. Insya Allah mungkin bahkan lebih, tapi angkanya aku nggak mau sampaikan sekarang ya, karena masih digodok. Kemungkinan besar lebih sekali. Dan antara Jawa dan luar Jawa itu luar Jawanya sudah lebih besar. Karena sejak Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2020 investasi di luar Pulau Jawa itu lebih sedikit ketimbang di Jawa. Bahwa Presiden ingin membangun investasi harus Indonesia sentris, nggak boleh Jawa aja. Dengan pencipta lapangan pekerjaan 1 juta lebih. Nah ini bisa lihat PMA, PMDN pun bisa dilihat di sini. PMA-nya itu 54%, PMDN-nya 45%. Oke. Nah ini faktor apa Pak yang membuat pertumbuhan PMA ini menjadi tinggi, lebih ya? besar dibandingkan PMDN? Rara percaya nggak? Kita ini, bangsa Rara ini, Indonesia ini adalah negara yang sekarang seperti dianalogikan seperti cewek cantik, gadis desa yang masih original, yang oleh orang lain melihat ini potensi besar, tapi oleh kita sendiri tidak percaya diri. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat pandemi COVID, itu foreign direct investment global itu turun 30%. Tapi Indonesia turunnya cuma 8%. Di bawah rata-rata dunia. Di bawah rata-rata dunia. Begitu di tahun 2022, baru mulai pulih, Indonesia itu tumbuh di atas 20%. Artinya apa yang saya mau sampaikan? Kepercayaan global dan kepercayaan domestik terhadap ekonomi nasional kita semakin hari semakin baik. Itu terjadi karena apa? Karena reformasi reformasi regulasi yang luar biasa dilakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian perubahan pola pikir dari kementerian, lembaga dan kepala daerah atas arahan Bapak Presiden. Karena penciptaan lapangan pekerjaan ini adalah tujuan keberadaan pemerintah. Nah itu kita ciptakan lewat investasi. Dan Indonesia sampai dengan sekarang ini itu sangat disegani sekarang. Tujuan investor sekarang itu di Indonesia. Dan di 2023 targetnya itu cukup gede loh. 1.400 triliun rupiah. 1.400 triliun. Optimis Pak? Sebagai pembantu Presiden, saya harus mengatakan optimis. Tapi jujur saya ulas ya. Kita ini ada pada persimpangan. Ibarat jalan kita ini ada pada persimpangan. Di satu sisi nggak bisa kita naif kondisi global. Pandemi COVID-19 isunya cuma 2. Satu adalah bagaimana mengendalikan pandemi. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Belum selesai muncul perang Ukraina sama Rusia. Melahirkan krisis pangan dan krisis energi. Hampir semua dunia kena. Bahkan terjadi transisi kepemimpinan. Inggris yang begitu negara hebat, ya Rara, Inggris siapa yang nggak kenal Inggris Rara? Yang begitu hebat, tapi begitu salah membuat kebijakan ekonominya. Kemudian baru pertama kali dalam sejarah nilai tukar dolar lebih tinggi ketimbang pound sterling. Salah membuat kebijakan akhirnya mendapat sentimen negatif dari pasar keuangan. Nah Indonesia punya secerca harapan besar. Kenapa? Karena ekonomi global sekalipun suram, sekalipun gelap, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diproyeksikan oleh beberapa lembaga dunia itu 4,8 sampai 5%. Syaratnya cuma satu. Kalau mau ini kita wujudkan, stabilitas politik harus bagus. Nah, mengenai stabilitas politik, ini kan tahun 2023 kita memasuki tahun politik. Ini kebanyakan kan kecenderungannya wait and see, Pak. Bagaimana ini? Memang wait and see ini adalah sesuatu lazim yang terjadi setiap priorisasi menjelang pemilu. Dan itu di negara mana saja. Ini tantangan yang kita harus hadapi. Kalau hanya pemilu sih nggak apa-apa. Tetapi jangan pemilu itu melahirkan perdebatan yang tidak substantif. Hal-hal yang tidak produktif menurut aku. Bahkan saya mengatakan begini, kalau mau negara kita seperti ini terus, kapan majunya? Ini momentum loh. Bahkan menurut saya nih, hati-hati. Politik, pemilu itu kan instrumen untuk pencapaian kesejahteraan. Tujuan kita itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara ini kan adalah bagaimana pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, kesejahteraannya naik. Nah kalau kita berdebat dengan hal begitu, Rara, menurut saya apa ya? Kok kita bukannya tambah hari tambah maju tapi tambah mundur. Nah bagaimana caranya? Menurut saya bisa kita sebenarnya atasi bersama. Suhu politiknya, kata Pak Presiden Jokowi, itu kalau bisa dingin. Kalau eskalasinya tinggi, ya hangat-hangat lah, jangan terlalu panas.
Karena kalau panas resikonya di kita sendiri. Oke, artinya faktor stabilitas politik dan stabilitas ekonomi dua faktor yang sama-sama penting. Penting Untuk mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Ekonomi akan membaik kalau stabilitas politiknya bagus. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang ekonominya bagus tanpa diberikan stabilitas politik bagus. Coba tunjuk kepada saya. Di mana? Jadi kalau kita mau stabilitas politik kita nggak bagus, ya siap ekonomi kita nggak bagus. Dan itu aku bisa berdebat dengan siapapun. Nah, pelaku usaha atau investor kan juga membutuhkan kepastian kan Pak ya, kepastian hukum, kepastian kebijakan. Nah, kita lihat bagaimana belakangan ini ada Perpu Cipta Kerja yang kemudian menuai polemik. Tapi sebetulnya sebagaimana dampaknya terhadap mendukung ataupun mendorong investasi di Indonesia itu sendiri? Pertama begini Rara, sebelum masuk Perpu. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah sebuah tindakan berani yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi. Karena jujur aja, undang-undang kita ini ahli buat undang-undang. Tapi paling tidak ahli untuk mengeksekusi undang-undang. Makanya 79 undang-undang itu disimplifikasi yang namanya Undang-Undang Omnibus Law atau Undang Cipta Kerja. Kemudian terjadi masalah. Nah, peningkatan investasi kita dari 700 triliun menjadi 817 triliun, sekarang bisa mencapai insya Allah 1.200. Itu dampak daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekarang Perpu. Aku bingung sama orang-orang ini ya. Belum baca, sudah bilang nggak cocok. Maunya seperti apa? Yang namanya hidup ini Mbak Rara, kita tidak bisa memuaskan 100% manusia. Jadi, kita jangan pernah mengharapkan kesempurnaan terhadap diri manusia. Tetapi ingatlah bahwa kita ini berpikir untuk kemajuan bangsa, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau 1-2 masih ngomel terus, ya udahlah, karena ini negara demokrasi, biarkan aja lah. Kita tetap akan menuju terus karena menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan, membawa ekonomi Indonesia baik, itulah tujuan pemerintah. Nah sekarang hilirisasi yang lain kita akan menyetop bauxit tahun ini. Kemudian kita akan menyetop timah lagi. Kemudian kita akan membangun DME low kalori dari batu bara untuk berganti LPG. Dan hilirisasi yang lainnya. Apa yang saya mau sampaikan? Ini memang pertarungan antara importir dengan eksportir bahan mentah. Kita bagaimana kalau kembali ke data yang ada di sini Pak, data investasi terutama mungkin PMA dan juga PMDN seperti itu Pak, roadmap-nya di tahun 2023 akan seperti apa? Sebelum itu, lihat nih, ini penyebaran investasi, lihat di Sulawesi Tengah. Sekarang Sulawesi Tengah itu salah satu terbaik di luar Pulau Jawa, Riau. Ini udah bagus-bagus. Sehingga target Presiden Indonesia sentris ya? Yes. Rara, di Maluku Utara, itu pertumbuhan ekonominya 27%. Dan itu salah satu hasil survei ya, itu masyarakat yang indeks kebahagiaannya paling tinggi. Jadi bukan di Jakarta ini indeks stres. Mengenai roadmap PMA, PMDN terutama di tahun 2023, karena targetnya kan luar biasa, 1.400 triliun rupiah. Roadmap ke depan, untuk bisa mencapai 1.400 triliun, kami akan menggenjot hilirisasi. Karena hilirisasi ini membutuhkan teknologi dan padat modal. Dan hilirisasi ini akan menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka menuju pemerataan pertumbuhan. Dan roadmap kami ke depan itu adalah yang pertama kami akan mengeksekusi cadangan-cadangan investasi yang sudah konkret, yang sudah clear. Dan yang kedua adalah yang baru 50-60% kita akan clearkan. Insya Allah kalau ini mampu kita lakukan, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara tujuan investasi salah satu terbaik. Nah Pak, tapi bagaimana memastikan hilirisasi tambang terutama ini memang berjalan Pak? Emang Rara ragukan sama saya? Tahun 2019, ketika menyetop ekspor ore nikel, itu bukan kewenangan Kementerian Investasi. Aku jujur aja. Tapi kemudian atas perintah rapat internal, kami memutuskan untuk melarang ekspor ore nikel. 1,5 bulan saya di demo di sini. Apa hasilnya? Hasil ekspor nikel kita di 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita stop hilirisasi, di tahun 2021 lompat menjadi 20,9 miliar US dollar. Dari 30 triliun lebih atau 40 triliun menjadi 300 triliun. Nah sekarang hilirisasi yang lain kita akan menyetop bauxit tahun ini. Kemudian kita akan menyetop timah lagi. Kemudian kita akan membangun DME
low kalori dari batu bara untuk berganti LPG dan hilirisasi yang lainnya. Apa yang saya mau sampaikan? Ini memang pertarungan antara importir dengan eksportir bahan mentah. Tapi saya mau sampaikan begini, udahlah, saya ini kan mantan pengusaha, udahlah, jangan lagi kita jual tanah air terus. Betul. Kita sayang negara kita. Nah ini bagaimana Pak strategi menghadapi tantangan dunia Pak, tidak hanya kemudian dalam negeri? Loh, dunia kan bahwa Presiden Jokowi udah sangat firm. Bahwa Presiden Jokowi itu bukan presiden yang bisa digertak-gertak. Contoh, dia Uni Eropa membawa kita WTO terhadap sawit. Dia menaikkan pajak impor kita. Kita lawan. Kita menang dan gak kita ekspor. Begitu kita larang ekspor CPO, teriak-teriak mereka. Nikel. Ketika kita melarang ekspor nikel, kita dibawa ke WTO. Emang kita takut? Kalah pun kita lawan terus. Karena nggak boleh kita takut, negara kita ini negara udah merdeka. Nggak boleh ada satu negara manapun yang bisa mengintervensi negara kita. Yang tahu tujuan negara kita adalah kita, bukan yang lain. Dan karena itu kemarin di G20 sudah disepakati di tingkat komunike antar kepala-kepala negara, khususnya pada paragraf 37 tentang hilirisasi dan nilai tambah merupakan bagian kesepakatan daripada G20. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Nah terkait yang tadi yang sesama pengusaha itu, udahlah. Ini saya mau pesan moral aja sama teman-teman. Udahlah, senior teman-teman. Kita ini kan saling baku tahu ini aku bilang. Udahlah, sayang negara ini. Kita stop sudah cara-cara lama yang mohon maaf belum memaksimalkan pendapatan negara. Hilirisasi harus kita lakukan, impor-impor yang bisa kita hasilkan dalam negeri, ayo kita sama-sama dukung lah untuk kita lakukan dalam negeri. Kalau hilirisasi kan untuk meningkatkan nilai tambah juga Pak, tapi untuk meningkatkan daya saing dari Indonesia sendiri seperti apa? Karena di tengah resesi global seperti ini kan negara-negara saling berebut mencari investasi, mencari investor seperti itu. Artinya mereka membuka diri. Nah, bagaimana Indonesia juga meningkatkan daya saingnya agar kemudian tetap menarik bagi investor untuk menanamkan investasi di Indonesia? Rara, hilirisasi itu tidak hanya memberikan nilai tambah, tapi meningkatkan daya saing juga. Contoh, hari ini global isunya apa sih, Rara? Itu adalah green energy dan green industry. Orang semua menuju kepada energi baru terbarukan. Salah satu diantaranya adalah isu mobil baterai. Mobil baterai itu komponennya adalah 40 baterai, 60 mobilnya. Indonesia salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Dan kita sekarang sedang memainkan peran untuk membangun ekosistem baterai mobil dengan mempergunakan energi baru terbarukan. Nah inilah sebenarnya untuk meningkatkan competitiveness kita dengan kawasan-kawasan industri dengan harga tanah yang terjangkau, dengan insentif fiskal yang bisa kita kasih tentang tax holiday ataupun tax allowance maupun insentif-insentif yang lain. Dan ketika investor itu akan masuk, tawaran kita apa? Pasar Asia Tenggara itu ada di Indonesia, bukan di negara-negara tetangga-tetangga kita ini. Populasi penduduk Asia Tenggara berapa? 630-640 juta. Kita 270, 43 sampai 44%. Yang masuk salah satu GDP terbesar di dunia untuk usaha Asia Tenggara itu di Indonesia, bukan negara lain. Karena yang masuk G20 itu cuma kita. Pertumbuhan kelas menengah baru ke atas itu Indonesia. Jadi inilah bagian instrumen yang bisa meyakinkan dan menjadi instrumen berpikir bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Termasuk perbaikan infrastruktur dan juga peningkatan kualitas SDM, Pak? Yes. Dulu itu logistik kita, ketika indeks infrastruktur logistik kita, itu biaya logistik itu 26%. Tapi dengan pembangunan infrastruktur yang masif sekarang, itu sudah turun tinggal menjadi 22%. Artinya dari tahun ke tahun melakukan perbaikan. SDM memang kita harus upgrade. Karena sekarang ini zaman kompetisi dan kolaborasi. Siapa yang memenangkan kompetisi, dia harus menyiapkan SDM yang baik. Betul, oke. Nah Pak, pertanyaan berikutnya, di tahun 2022, sektor-sektor apa yang dianggap berhasil menarik investasi ke Indonesia? Apakah kemudian akan dilanjutkan di tahun 2023, Pak? Saya ingin menunjukkan datanya ya, silakan. Biar Rara lebih ini. Ya. Rara tahu nggak, isu dulu ketika terjadi deindustrialisasi. Jadi industri logam dasar, barang logam bukan mesin dan peralatan, ini adalah bagian yang mendorong untuk terjadi industri. Ini untuk mesin-mesin pabrik. 2019 kita itu urutan nomor 4. Dan sekarang di 2022 industri barang logam itu sudah menjadi nomor 1. Maka itu inheren dengan ekspor kita.
yang sudah tidak lagi mengandalkan full tentang bahan baku. Contoh, kita punya defisit neraca perdagangan ke China pada tahun 2017 itu 20 billion US dollar. Di 2021 defisit neraca perdagangan kita itu tinggal 2 miliar. Kita banjiri mereka dengan hasil-hasil hilirisasi dari nikel. Begitupun ekspor kita ke Amerika itu naik. Jadi sekarang ini dan produk jadi seperti itu, Pak. Produk jadi setengah jadi dan produk nilai jadi. Tambahnya, iya, nilai tambahnya. Karena sampai ayam tumbuh gigi pun Indonesia ini kalau mau harap ekspor kita barang mentah, kita akan kalah terus. Makanya 24 bulan terakhir neraca perdagangan kita surplus dalam sejarah loh. 24 bulan terakhir. Nah, yang kedua itu adalah transportasi gudang telekomunikasi. Yang ketiga itu perumahan kawasan industri, pertambangan, dan listrik dan gas. Jadi sektor-sektor ini yang sekarang menjadi fokus kita dalam mendorong investasi Indonesia. Nah dulunya ini, mohon maaf, kita belum fokus. Karena kita mau cari uang cepat. Ya saya juga dulu pengusaha kan begitu, mau ada barang, nikel kita jual, begitu jual langsung PO keluar duit. Kalau yang sekarang nggak bisa. Harus membangun industrinya. Ini mungkin data berikutnya Pak bisa dibahas mengenai investor atau PMA ya. Jadi kalau kita lihat negara-negara mana aja sih yang tujuan investasi yang masuk ke Indonesia? Yang pertama itu Singapura. Yang kedua itu di 2019-2020 itu adalah China. Tapi 2021 itu adalah Hong Kong. 2022 itu China. Nomor 3, nomor 4 itu antara Jepang, kemudian Korea, kemudian Amerika, dan beberapa negara lain. Nah, yang saya mau sampaikan adalah investor dari Singapura itu dianggap paling banyak kan. Tapi jujur ya, itu uangnya bukan semuanya uang orang Singapura. Marketing intelijen kami mengatakan bahwa itu sebagian uang orang Indonesia. Jadi sebenarnya nggak hebat-hebat banget juga. Ini sebenarnya uang orang Indonesia sebenarnya. Jadi kalau mau di change jujur aja, ini PMDN kita lebih besar daripada PMA. Nah, itu. Baik, Pak. Tapi berbicara mengenai komitmen investor sendiri, bagaimana kemudian menjaga komitmen investor ini untuk tetap menanamkan modal atau investasinya di Indonesia di tengah tadi tantangan di global, geopolitik, dan kemudian kondisi ataupun tahun politik di Indonesia? Trust. Satu kata kunci. Untuk menjaga agar investor masuk terus di Indonesia, mereka harus percaya kepada pemimpinnya. Jadi hati-hati memilih pemimpin. Kalau memilih pemimpin Indonesia yang tidak dapat dipercaya, maka investor lari. Kan apa yang mau diharap? Yuk, kalau dalam berbisnis itu kan cuma kepercayaan. Kalau Rara percaya seseorang dalam membangun bisnis, maka Rara akan melakukan apa aja sekalipun itu tidak sesuai FS-nya mungkin tidak memungkinkan. Tapi kalau percaya, itu bisa dilakukan. Karena bisnis itu tidak hanya berbentuk FS tapi intuisi, proyeksi, dan proyeksi tidak selalu di atas kertas. Jadi menurut saya adalah apa yang membuat investor bisa datang terus selain stabilitas adalah kepercayaan kepada pemimpin negara. Baik, Pak Menteri, kita tadi sudah banyak kemudian membahas data-data yang ada di ruang comment center ini. Saya juga ingin menanyakan di tahun 2023, apakah ada perbedaan nih Pak daftar prioritas investasi ataupun bagaimana kemudian situasi investasi di IKN? Tapi jangan dibahas di sini bagaimana Pak? Mungkin Bapak ingin membawa ke ruangan lain, ke ruang kerja lain? Di sini kita banyak ruangan, jadi saya boleh nggak? Saya nggak jawab di sini, tapi saya ke ruangan bawah. Siap Pak. Oke, silakan Pak. Nah ini Pak, menjadi pertanyaan banyak orang juga, investasi di IKN akan seperti apa? Kenapa sih orang tanya terus tentang IKN? Kamu ragu ya terhadap IKN? Tepatnya sedang menunggu bagaimana perkembangannya. Pak Menteri, tadi kita sudah melihat dan memantau secara langsung mengenai data investasi, ada yang real time seperti itu. Nah ini pemerintah juga kan pernah membuat daftar prioritas investasi Pak. Di tahun 2022, kemudian di tahun 2023, apakah ada perbedaan atau seperti apa Pak? Saya lihat tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Karena kita masih mengacu kepada ke depan itu hilirisasi tetap menjadi salah satu yang terpenting. Karena itulah menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian memberikan nilai tambah, kemudian meningkatkan ekspor, itu wajib lah. Dan itu mampu menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua adalah
prawisata ini harus kita kembangkan karena sudah pasca pandemi ini kan harus kita lakukan karena itu juga adalah yang men-trigger UMKM. Betul. Dan hilirisasi yang tadi saya maksudkan itu tidak hanya pada sektor pertambangan, tapi termasuk pangan, perikanan, oil and gas, kehutanan. Jadi ini kita harus membangun betul-betul supaya produk yang kita kirim itu adalah produk jadi. Yang berikut infrastruktur, karena Indonesia ini kan negara yang paling besar. Yeah. Jadi infrastruktur tetap masih menjadi hal yang harus dilakukan. Oke. Di samping itu tambahannya ya IKN ya. Nah ini Pak, menjadi pertanyaan banyak orang juga, investasi di IKN akan seperti apa? Kenapa sih orang tanya terus tentang IKN? Kamu ragu ya terhadap IKN? Tepatnya sedang menunggu bagaimana perkembangannya. Memang di Indonesia ini kalau begini, cara menjelaskan kepada saudara-saudara kita dan rakyat kita ini, kalau belum ada bukti mereka ragu. Contoh, tahun 2022 Pak Presiden memberikan target investasi 1.200 triliun. Saya mau bilang, apa bisa? Apa Kementerian Investasi bisa? Okay. Begitu insya Allah bisa, berarti bisa. Sama dengan IKN. Okay. Apa bisa? Saya katakan insya Allah bisa. Karena 20% dari total kebutuhan anggaran untuk IKN itu kan dibiayai oleh APBN. Infrastruktur dasar kan, bangun kantor presiden, parlemen, dan kantor-kantor utama lainnya. Nah, untuk investasi, baik foreign direct investment maupun dalam negeri untuk IKN itu sudah ada. Dan itu kan IKN tidak kita bangun dalam waktu 5 tahun selesai semua. Itu kan ada bisa sampai 15 sampai 20 tahun. Dan tahap pertama insya Allah cukup, dan 2024 kita akan upacara 17 Agustus di ibu kota negara yang baru. Harapannya seperti itu dan bisa terrealisasi. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Okay. Jadi orang itu harus optimis dong. Okay. Kita ini kalau bukan kita yang percaya diri terhadap keberadaan bangsa kita, terus mau siapa? Okay. Seoptimis kita terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang akan kemudian tetap naik di tengah resesi global seperti itu ya Pak? Saya masih ingat di 2021 akhir ketika APBN ditetapkan pertumbuhan ekonomi nasional kita 5,3%, orang banyak pesimis. Ketika dalam RPJM menetapkan pendapatan negara kita 2.000 triliun lebih, itu banyak orang pesimis. Tapi sekarang apa yang terjadi? Okay. Mampu realisasinya. Nah, kenapa harus IKN kita harus pesimis? Dan saya sekali katakan bahwa insya Allah atas dukungan kita semua bahwa IKN tetap berjalan dan investasi itu tetap ada, dan itu yang sudah masuk kan udah ada. Dari Uni Emirat Arab, dari China, dari Korea, dari Taiwan. Kemudian kemarin Jepang juga berminat, Eropa. Jadi apa yang susah? Dalam negeri. Jadi jangan dikirain bahwa investor kita dalam negeri ini investor kacang goreng. Oh enggak. Yang pemain-pemain properti gede main. Pak, termasuk juga kemudian bagaimana menjamin kemudahan izin berusaha juga Pak, seperti itu. Undang-undang EKN itu less spesialis. Karena dia di bawah gubernur yang itu setingkat menteri. Iya. Peraturan pemerintah tentang kemudahan berusaha dan insentifnya pun khusus. Dan sekarang sudah tinggal ditekan oleh Bapak Presiden. Di mana di situ diberikan insentif yang lebih besar ketimbang insentif di tempat lain. Yang kedua, izinnya pun sangat cepat. Karena di sana akan dibangun kawasan yang modelnya baru, kemudian teknologinya juga, transportasi umumnya juga yang bagus dan memakai energi baru terbarukan. Okay. Dengan konsep yang untuk anak muda cocok lah. Oke, baik. Pak, kita kembali berbicara secara nasional. Untuk komunikasi kementerian antar lembaga sendiri seperti apa kemudian Pak, agar ini sama-sama bersinergi untuk mendongkrak investasi? Kalau selama ini sih, dari kami Kementerian Investasi komunikasinya udah bagus ya. Karena di pemerintah itu sebenarnya gini, style kepemimpinan. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kalau saya sih modelnya, karena saya junior dan bukan birokrasi, jadi tidak resmi lebih banyak. Tapi substansif. Bagi saya adalah bukan prosesnya, tapi hasilnya. Dan selama ini saya melakukan koordinasi fun-fun aja. Oke. Ketika ada komunikasi yang ternyata berbeda, misalnya Pak, pendapatnya di depan publik seperti apa Pak? Kemudian ini akan mempengaruhi investor juga. Kalau saya, negara kita ini demokrasi.
Kadang-kadang berbeda itu rahmatan lil alamin. Di agama itu perbedaan itu rahmat. Nah, tapi saya punya cara sendiri untuk bagaimana memahami, menjelaskan, dan memaknai atas sebuah perbedaan itu. Dan saya pikir kami di pemerintah kompak kok. Kami kompak. Tapi artinya Pak, di tahun 2023 dengan target yang baru 1.400 triliun rupiah, kunci keberhasilan investasi ini akan seperti apa? Ataupun faktornya apa Pak? Kuncinya? Kuncinya ada 3. Tadi saya katakan di atas ya. Yang pertama stabilitas. Jangan coba-coba kita main api. Main api yang saya maksudkan itu adalah jangan sampai kita membuat stabilitas negara kita tidak bagus. Itu pasti dampaknya ekonomi. Ekonomi itu pasti dampaknya ke investasi. Itu. Yang kedua adalah kolaborasi, kerjasama. Ini penting sekali. Dan yang ketiga dukungan dari media. Jadi kalau bisa beritanya itu yang positif-positif terus. Oke, itu kunci keberhasilan. Tapi kita membahas mengenai kelebihan Indonesia sendiri sebagai surga investasi ini seperti apa Pak? Ini terakhir Pak. Saya mau sampaikan begini. Tunjukkan kepada saya negara mana yang punya sumber daya seperti Indonesia. Kita itu punya kekayaan yang sangat luar biasa sekali. Nikel terbesar di dunia. Batu bara salah satu terbesar di dunia. Koper, emas, laut kita tadi sudah jelasin. Kita punya potensi green energy, angin, matahari, dan segala macam. Pasar terbesar di Asia Tenggara. Populasi 43%. Kemudian kelas menengah yang semakin besar. Yang di negara Asia Tenggara ini yang masuk dalam G20 pendapatan GDP terbesar itu cuma Indonesia. Satu lagi nih, Indonesia itu menganut asas ekonomi bebas aktif. Yang ini tidak dimiliki oleh yang lain juga, tidak banyak dimiliki. Kita bisa ke Amerika, bisa kita ke Eropa, bisa kita ke China. Dan saya pikir begitu terjadi perang dagang antara China dan Amerika, dengan berbagai macam regulasi penghambat, saya pikir salah satu tujuan investor itu akan ke Indonesia. Karena produk mereka bisa kita langsung bypass ke China, bisa bypass ke Amerika, ataupun ke Eropa, ataupun ke negara lain. Ini salah satu poin penting yang Indonesia punyai. Di samping itu memang, kita sudah melakukan reform regulasi yang menghambat investasi. Dan yang terpenting lagi adalah kita sekarang lagi fokus untuk bagaimana mendorong penciptaan kolaborasi yang sehat antara investor dalam luar negeri dengan UMKM dan pengusaha-pengusaha daerah. Oke, Pak Menteri, terakhir closing statement, apalagi yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Saya sih gelisah kebangsaan. Kalau boleh sampaikan bahwa dari 2020 sampai dengan 2022, menurut saya dalam sejarah kemerdekaan bangsa, ini adalah tahun yang penuh dinamika. Kita kena pandemi, habis itu ada perang Ukraina sama Rusia. Ekonomi global yang mohon maaf suram, tapi pertumbuhan ekonomi nasional kita baik. Ujian paling berat kita adalah 2023. Kalau tidak mampu kita kelola baik, kalau kita tidak bisa menjaga stabilitas baik, maka tujuan dalam berbangsa dan bernegara untuk kesejahteraan, pemerataan, kesehatan, dan pendidikan mungkin tidak akan maksimal mampu kita lakukan bersama-sama. Dan itu yang rugi kita semua. Baik. Jadi cara-cara lama, cara-cara politik-politik yang mohon maaf, yang tidak pantas dan patut untuk kita lakukan sebagai orang terdidik, sudah harus kita tinggalkan. Ayo kita main yang enak lah. Itu sih. Kalau itu mampu stabilitas kita jaga, insya Allah investasi akan semakin baik. Oke, baik. Dan ke depan Indonesia semakin paten. Oke, baik. Terima kasih Pak Menteri telah meluangkan waktunya berbincang bersama kami dalam Economic Challenges. Terima kasih Pak. Pemirsa, target investasi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1.400 triliun rupiah bukanlah angka yang kecil. Apalagi saat ini banyak negara yang semakin memperlonggar aturan untuk menarik investasi. Namun tidak ada yang tidak mungkin karena Indonesia kini semakin mempermudah perizinan investasi lewat berbagai kebijakan disertai dengan infrastruktur yang juga semakin baik. Bagaimana hasilnya? Kita akan sama-sama menjadi saksinya. Saya Fitri Megantara, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Economic Challenges berikutnya.
Metro TV.